Selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Segan, silakan dipimpin temannya ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Egan. Silakan kembali, silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti aktivitas sesuai dengan apa yang akan kalian lakukan nantinya, ya. Nah, untuk menambah semangat lagi sebelum Bapak absen, tentunya kalian masih ingat dengan yel-yel sekolah kita, ya. Bapak harap dilakukan dengan semangat. Siapa kita? Apa yang utama? Posma Jaya Jaya Jaya. Nah, tepuk tangan dulu, kira. Nah, jadi Bapak berharap semangatnya untuk pelajaran seni budaya tetap dipertahankan seperti kalian mengucapkan yel-yel tadi, ya. Nah, untuk sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Nah, tadi sudah wali kelas juga sudah menyampaikan ada beberapa siswa yang tidak hadir karena ada upacara adat dan sakit. Bapak absen aja ya. Anak Agung Murah Agung hadir. Agustinus sakit ya. Aji Dwi Haryanto hadir. Alexa hadir. Amanda hadir. Ardelia hadir. Bilang hadir ya. Ya, biar lebih semangat. Selanjutnya Selin hadir ya. Selomita hadir. Desa Putu Agung Tisya. Dewa Bagus Ketut izin. Egan hadir. Gea Delina hadir. Agus Yuta Artawan hadir. Ido Bagus Andika hadir. Angga Trisna hadir. Nadia hadir. Terus Nadine Nanisa, Putu Alia Maharani hadir. Osi Olanda hadir. Atamai hadir. Diah Pradnya, Rama Kurniawan hadir. Suban Malik hadir. Sudah semua ya? Ya, baik ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip seni musik. Nah, tetapi sebelum melangkah ke sana, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran seni musik sebelumnya? Ada yang masih mengingat? Kalau kalian bilang masih, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan. Yang bisa silakan angkat tangannya. Ada yang tahu apa itu seni musik? Ya, coba. Nomor absen berapa? 33. Ya, silakan dijawab. Seni musik itu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam sebuah media. Ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam sebuah media. Ada yang mempunyai pendapat lain? Ya, silakan. Opsi 34. Ya. Hasil karya seni berupa bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu atau komposisi. Hasil karya seni yang dituangkan dalam bentuk lagu atau komposisi. Yang dituangkan dalam bentuk lagu dan atau komposisi. Nah, dari kedua
jawaban dari teman kalian itu semuanya benar ya. Jadi kalau kita membahas tentang seni musik secara umum itu hasilnya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena kembali ya, seni itu bisa dirasakan oleh orang itu sendiri. Nah tentunya setiap orang mempunyai definisi yang berbeda tentang seni musik itu sendiri ya. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kalian tolong perhatikan untuk PowerPoint-nya. Nah ini gambar musik modern. Tentunya kalian bisa melihat gambarnya. Mungkin ada yang pernah memainkan salah satu alat musik yang ada pada gambar tersebut. Siapa yang pernah memainkan? Siapa? Coba angkat tangannya. Ya, Egan? Main gitar, Pak. Main gitar. Yang lain? Ya? Main piano, Pak. Main piano. Yang lain? Ada lagi? Ya? Main drum. Main drum ya. Nah kalau gitar, sudah ada gitar, piano dan drum, itu sudah bisa menjadi satu band ya. Jadi sebuah pertunjukan musik. Nah tentunya dalam gambar yang Bapak tampilkan ini, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan yang mana termasuk alat musik tradisional, yang mana termasuk alat musik modern? Kalau dilihat dari gambar ini. Atau Bapak rubah pertanyaannya, yang mana termasuk alat musik modern, yang mana termasuk alat musik klasik? Alat musik modern contohnya adalah ya gitar. Kalau alat musik klasik contohnya ya gendang. Terus ada biola juga, itu termasuk klasik juga ya. Ya udah, jadi Bapak lanjut ya. Jadi itu beberapa jenis musik yang termasuk jenis alat musik modern. Nah, seperti yang gambar yang Bapak tampilkan. Nah, jadi kalau jenis alat musiknya ada biola, ada piano, keyboard, terus ada drum, ada gitar, ada bass, seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya ke kalian, kira-kira apa perbedaan antara musik barat dengan musik tradisional? Ada yang bisa menjawab? Perbedaan antara musik barat dengan musik tradisional. Perbedaannya kira-kira dari apanya? Coba angkat tangannya. Ya. Kalau musik tradisional itu cenderung sebagai ritual yang bersifat sakral. Ya, musik barat atau musik modern itu cenderung sebagai hiburan. Cenderung sebagai hiburan. Nah, jadi secara umum ya, jadi musik tradisional itu dia cenderung dia mengarah ke tradisi atau sakral. Ya, jadi prosesnya biasanya mengiringi sebuah upacara ritual. Itu musik tradisional. Jadi lebih cenderung ke sana, walaupun dalam konteks di dunia nyata, misalnya di Bali, jadi musik tradisional itu tidak hanya dipakai untuk di sebuah acara ritual saja, tetapi untuk hiburan juga bisa, sebagai sarana pendidikan juga bisa. Nah sedangkan yang musik modern, jadi atau musik barat, dia cenderung sebagai hiburan ya. Pernah kalian melihat gitar mengiringi untuk sebuah upacara adat? Nah kan, nah jadi itu buktinya seperti itu ya. Ya baik. Selanjutnya bisa dilihat gambarnya. Ini namanya gambar apa? Gamelan ya. Gamelan apa kalau di Bali? Apa? Gong kebiar, benar ya. Nah, karena di Bali ini tergolong ke musik tradisional. Jadi kalau di Bali itu ada beberapa jenis gamelan yang penyebutannya berbeda, jenisnya juga berbeda. Dari segi bentuk, nadanya juga berbeda. Nah, selanjutnya, nah kalau dilihat dari
antara musik modern dengan musik tradisional seperti yang digambar. Nah, kira-kira persamaan dari segi permainannya bisa dilihat dari segi apanya? Dari alat musik apanya? Kalau alat musik tradisional dimainkan dengan cara seperti ini, alat musik modern dimainkan dengan cara seperti ini. Misalnya contohnya, karena gamelan Bali, musik tradisional itu lebih banyak dia cara memainkannya dengan cara dipukul, ya. Dalam musik tradisional. Kalau dalam musik modern yang alat musik dengan cara dipukul dimainkannya adalah contohnya drum salah satu, ya. Kalau contoh lainnya ada ketipung, ya, yang pakai dangdut itu biasanya. Nah, itu juga cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah, selanjutnya di musik tradisional juga ada yang digesek. Contohnya rebab. Nah, kalau di musik modern contohnya biola, cello, ya, itu cara memainkannya dengan cara digesek. Nah, selanjutnya apa tujuan dari pembelajaran seni musik ini? Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yang pertama itu adalah menganalisis prinsip-prinsip karya seni musik. Jadi itu tugas kalian pertama. Terus kedua, menganalisis bentuk, tema, dan nilai estetis dalam berkarya seni musik. Bisa diterima sampai di sana? Sudah jelas? Nah, sekarang untuk sub capaian pembelajarannya, yang pertama menganalisa prinsip-prinsip dalam karya seni musik itu sendiri. Terus yang selanjutnya menganalisa bentuk dalam karya seni musik. Selanjutnya menganalisa tema dalam karya seni musik. Yang keempat menganalisa nilai estetis dalam karya seni musik. Yang terakhir mendiskusikan suatu pertunjukan musik. Sudah jelas sampai di sana? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sana? Bisa dilanjut? Saya. Nah, untuk kembali Bapak sampaikan di sini untuk sistem penilaiannya ini ada nanti akan berupa individu dan kelompok. Individunya itu berupa di penilaian di dalam aplikasi Quizzes. Nah, kalian nanti bisa buka aplikasinya, nanti Bapak akan bagikan di grup, ya. Kalian silakan jawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Terus yang kedua dalam bentuk kelompok atau presentasi per kelompok nantinya. Nanti Bapak akan bagi kelompoknya seperti apa. Sudah jelas? Bisa Bapak lanjut ya? Nah, selanjutnya Bapak akan memutarkan video. Nah, tugas kalian silakan amati videonya ini dengan baik. Bapak akan tampilkan beberapa menit saja. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut silakan disimak. Bentar ya. Saya. Nah, silakan disimak dengan baik videonya.
Nah, udah sampai di sana. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dengan menonton video tersebut? Ada yang bisa mau memberikan pendapatnya? Coba angkat tangannya aja. Coba angkat tangan. Ya, Egan. Dari video itu dapat dilihat bahwa adanya kombinasi antara musik modern dengan musik tradisional. Adanya kombinasi antara musik modern dengan musik tradisional. Baik, yang lain? Atau Bapak rubah pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian mendengarkan musik yang tadi kalian dengar? Sedih, gembira, atau senang? Senang atau gembira ya. Nah, sebenarnya ini musiknya namanya Carol of the Bell. Udah. Nah, kebetulan sekarang di bulan Desember, bulan Natal. Dah. Jadi biasanya musik-musik Carol of the Bell ini pastinya dimainkan di gereja-gereja yang ada di Bali biasanya. Bukan di Bali saja, dimanapun ada gereja. Karena dia termasuk lagu pujian ya. Ya. Dah. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nah, jadi Bapak berharap ke kalian nanti setelah pembentukan grup kalian lebih intens untuk mencari sumber referensinya. Kalian bisa cari di internet, udah sumber-sumber buku tentang seni budaya bisa, udah search di Google juga bisa, di YouTube juga bisa, udah. Nah, jadi itu untuk menggali informasi tentang nanti masalah yang akan kalian temukan dalam kelompoknya masing-masing, udah. Nanti Bapak akan tunjuk satu kelompok yang akan mempresentasikan masalah apa yang didapat dari masalah yang Bapak akan berikan, rumusan masalahnya apa, eksplorasinya seperti apa, sumbernya dari mana. Dah? Nah, jadi untuk lebih jelasnya, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Udah? Untuk kelompoknya, silakan pergunakan kelompok yang sebelumnya kita sudah sepakati ya. Silakan cari teman kelompoknya masing-masing. Sudah? Cari kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Di sini sudah Bapak bagikan berupa link video dan gambar. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Sorry, maaf. Ya. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Nah, ini ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah. Sudah semuanya dapat ya? Sudah semuanya dapat? Sudah? Di sana ada link video. Kalian silakan buka HP kalian. Silakan tonton videonya bersama kelompoknya masing-masing. Silakan amati, cermati video tersebut. Kemudian kira-kira apa yang bisa digali dari video tersebut. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangannya.
Silakan ditonton videonya. Saya juga dari ciri khasnya, misalnya seperti yang dijelaskan tadi temannya, musik modern sebagai hiburan, musik tradisional sebagai ritual. Ini musik ciri khas juga, ya. Apa namanya? Ingat waktunya ya, jangan terlalu lama juga untuk berdiskusinya, karena nanti akan Bapak panggil satu kelompok untuk presentasi ya. Yang di belakang ada masalah nggak? Nggak, baik-baik saja ya. Ya, baik-baik saja. Silakan kalian manfaatkan teknologinya dengan baik ya. Search di Google, browsing YouTube atau sumber-sumber yang lain yang relevan dengan masalah yang kalian temukan dalam video dan gambar yang Bapak bagikan. Silakan nanti cantumkan di sana di sumbernya ya. Sumbernya dari mana? Apakah dari Google, dari buku, dari sumber internet yang relevan ya dengan permasalahan yang diangkat. Ada yang sudah selesai? Ada? Ya, kalau sudah selesai silakan presentasikan ke depan. Silakan bersama kelompoknya. Kelompok lain silakan nanti memberi tanggapan dari presentasi. Ini kelompok satu ya, dari presentasi kelompok satu ya. Bertanya boleh, memberi tanggapan boleh, solusi juga boleh. Ya, silakan disimak dulu. Perkenalkan dulu kelompoknya. Ya. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam LKPD ini. Kenalkan, nama saya Igan Saputra, absen 13. Saya Jidu Haryanto, absen 3. Saya Amanda Putri Lianti, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Salina Jelik Salim, nomor absen 9. Perkenalkan, saya Igede Tresna, absen 19. Jadi kami akan mempresentasikan soal yang pertama, yaitu berdasarkan video di atas buatlah beberapa rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama adalah berapa jenis alat musik yang dipergunakan dalam video tersebut. Jawabannya yang pertama adalah ada 2 jenis alat musik, yaitu musik tradisional dan musik modern. Masalah yang kedua adalah alat musik apa saja yang dipergunakan dalam video tersebut. Jawabannya adalah musik tradisional, yaitu gamelan Sumatera, pegulingan, dan musik modern yaitu biola. Yang selanjutnya satu itu apa perbedaan antara musik tradisional dengan musik modern? Jawabannya adalah alat musik tradisional adalah alat yang telah ada secara turun-menurun. Contohnya gamelan Bali. Sedangkan musik modern adalah musik yang berkembang di zaman sekarang. Contohnya keyboard, biola, dan lain-lain. Yang kedua, sebutkan jenis alat musik tradisional dan alat musik modern. Jawabannya alat musik tradisional adalah gendang, gangsa, reog,
kajar, gong, dan lain-lain. Alat musik modern, gitar, keyboard, drum, bass, dan piano. Nah, selanjutnya itu ada menentukan permasalahannya sesuai dengan video dan gambar yang diberikan. Nah, permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video itu bagaimana cara menggabungkan antara musik tradisional dengan musik modern. Nah, hipotesis untuk permasalahan yang ditentukan pada video itu untuk menggabungkan musik tradisional dengan musik modern disesuaikan dengan tema dan diperlukan observasi dari masing-masing alat musik yang akan dipergunakan. Nah, selanjutnya hipotesis untuk permasalahan yang ditentukan pada gambar. Musik tradisional cenderung mengarah ke ritual atau sakral, sedangkan musik modern cenderung mengarah ke hiburan. Untuk selanjutnya ada penyelidikan dan pengumpulan data. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, kita melakukan kerjasama dengan kelompok untuk mencari keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut dalam buku ataupun literatur yang ada di internet. Untuk masalah tersebut, bagaimana cara menggabungkan antara musik tradisional dengan musik modern? Hasil eksplorasi kami, penggabungan ini merupakan musik kolaborasi. Sumber atau referensi yang kita cari dari buku seni budaya, browsing di internet, dan dalam YouTube. Untuk pengumpulan data yang rumusan kedua, masalahnya adalah apa fungsi dari musik tradisional dan musik modern. Hasil eksplorasi kami, fungsi musik tradisional cenderung mengarah ke ritual ataupun sakral, lalu untuk fungsi musik modern cenderung mengarah ke hiburan. Sumber dan referensi yang kami gunakan adalah buku seni budaya, browsing internet, dan YouTube. Yang pertama, perbedaan musik tradisional dengan musik modern. Musik tradisional biasanya menggunakan bahasa-bahasa daerah pada lirik lagunya, sedangkan musik modern menggunakan bahasa universal atau bahasa nasional seperti Indonesia. Dan kedua, sebutkan jenis alat musik tradisional dan alat musik modern. Jawabannya, Mana? Gimana? Bisa? Ya, tidak apa. Sudah presentasinya? Nah, silakan beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah presentasi. Nah, jadi Bapak sangat apresiasi karena mereka sudah mampu mempresentasikan dari apa yang mereka tonton dan lihat, ya, berupa video dan gambar. Nah, tentunya sekarang Bapak ingin ke kelompok lain. Adakah yang ingin memberikan tanggapan dari apa yang dipresentasikan dari kelompok satu ini? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sabtu Islam tadi absen 11. Izin bertanya, apa saja 3 komponen yang saling mempengaruhi musik tradisional? Izin menjawab pertanyaannya. Ya, silakan. Nilai-nilai yang terkandung adalah nilai religius, nilai moral, dalam masyarakat, spiritual. Ya. Iya. Ya, silakan ya dijawab. Izin menjawab. Jadi 3 komponen yang saling mempengaruhi diantaranya itu ada seniman, musik itu sendiri, dan masyarakat penikmatnya. Ya, baik. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Ada yang lain lagi? Ingin menanggapi ya, silakan.
nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam musik tradisional? Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam musik tradisional? Siapa yang menjawab? Ya. Itu ada nilai moral, religius, pola hidup dalam masyarakat, harapan, dan lain sebagainya. Apa bisa diterima? Sekali lagi bisa diulang, moral, religius, masyarakat, dan komunikasi atau adat istiadat. komunikasi atau adat istiadat. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada? Tidak ada? Cukup ya. Nah, untuk presentasi kali ini sudah cukup banyak dipresentasikan atau dipaparkan. Jadi dari apa yang Bapak berikan itu sudah semua hampir terjawab, walaupun di akhirnya masih setengah jawabannya, itu tidak masalah. Itu bisa kalian lanjutkan nanti bersama kelompoknya untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugasnya, ya. Bapak berharap ke kelompok lain juga segera tuntaskan tugasnya, ya, tugas bersama kelompoknya. Jangan pernah menunda sebuah tugas, ya, karena kalau kalian menunda-nunda tugas itu akan menumpuk menjadi gunung. Kalian tidak akan bisa menyelesaikannya dengan cepat nantinya. Nah, ada satu tugas langsung selesaikan pasti akan tidak menumpuk nantinya. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum Bapak persilakan kembali ke tempat kelompok satunya? Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi? Tidak? Kalau tidak ada, sekarang Bapak yang bertanya. Tadi sudah dibilang dalam sebuah seni musik itu ada yang namanya komunikasi, benar ya? Nah, kira-kira kalau dalam musik tradisional di Bali yang termasuk jenis alat musik komunikasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, ini sebenarnya mungkin kalian sering menjumpai atau mendengarnya mungkin karena kita hidup di Bali ya. Sarana atau alat komunikasi yang ada di Bali itu namanya kulkul. Tahu kan? Pasti tahu semuanya. Cuma kalian belum terlalu memperhatikan ini apa sih namanya. Nah, itu penting juga nanti bagi kalian ya. Jadi kalian harus peduli dengan lingkungan sekitar, Jadi kalian tidak usah takut untuk banyak bertanya, Jadi ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan kan. Jadi kalau banyak bertanya nggak malu-maluin sebenarnya, tapi akan menambah ilmu kita. Ya, jadi Bapak kembali, musik sarana komunikasi itu adalah kulkul. Di Bali kulkul ini sangat penting untuk sarana komunikasi. Karena misalnya contohnya di Banjar, kulkul antara orang meninggal dengan ada upacara di piodalan misalnya itu berbeda kulkulnya. Ya, mungkin nanti itu bisa sebagai tugas berikutnya ya. Kalian menyelidiki, walaupun nanti kalian tidak asli Bali tapi tinggal di Bali, tentunya akan menemukan atau pernah mendengar suara kulkul itu sendiri. Mungkin nanti kalian bisa mencari rumusan masalahnya itu seperti apa, kapan kulkul ini dipukul, ya, siapa saja yang bisa memukul kulkul itu sendiri, nah seperti itu. Nah, baik, sekali lagi silakan beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Sudah presentasi dengan sangat baik. Silakan kembali ke tempat. Kelompok satu. Ya. Nah, untuk kelompok yang lain, silakan nanti dikumpul hasil diskusi bersama kelompoknya. Langsung saja dikumpul ya, diskusi bersama kelompoknya. Silakan maju satu-satu untuk dikumpul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada masalah nak? Nah, aman-aman saja ya. Nah, jadi baik ya. Silakan sekarang masih bersama kelompoknya tapi hadap ke depan ya.
semuanya hadap ke depan. Udah ya. Nah, jadi kalau Bapak lihat sekilas, hampir semuanya bisa dijawab ya. Sebenarnya intinya dari tugas yang Bapak berikan bersama kelompok ini, yang pertama tentang video. Udah, video yang ada di YouTube. Nah, sebenarnya video yang ada di YouTube itu dia termasuk jenis musik kolaborasi. Udah. Jadi musik kolaborasi itu adalah penggabungan antara musik modern dengan musik tradisional. Nah, jadi itu yang disebut dengan musik kolaborasi. Nah, kalau di Bali sendiri itu ada beberapa grup musik yang termasuk ke musik kolaborasi. Mungkin juga kalian sudah sangat sering mendengarnya. Salah satu contohnya adalah Gusteja. Nah, Gusteja, nah itu termasuk jenis alat musik kolaborasi karena dia memadukan antara musik tradisional dengan musik modern. Nah, walaupun dalam penampilannya misalnya musik tradisional ini sudah dikombinasi atau disesuaikan adanya dengan alat musik modern yang dimainkan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada banyak pertanyaan ya, banyak masalah yang didapatkan, jenis alat musik apa yang dimainkan dalam video tersebut. Nah, sekarang Bapak jawab, kalau jenis alat musiknya itu ada dua dipergunakan di sana, alat musik tradisional dan alat musik modern. Alat musik modern contohnya biola. Kalau dalam video yang kalian tonton ya, cuma ada satu alat musik modern saja. Terus selanjutnya alat musik tradisional itu namanya gamelan Bali, yang nama pastinya adalah gamelan Semaro Pegulingan. Dah. Jadi seperti yang Bapak terangkan sebelumnya, di Bali itu kita memiliki hampir 32 jenis gamelan yang berbeda-beda namanya. Itu salah satu contohnya gamelan Semaro Pegulingan. Nah, kenapa banyak dipergunakan untuk kolaborasi dengan musik? Karena memang gamelan Semaro Pegulingan ini nadanya hampir sama dengan musik diatonis yang ada pada musik barat ya, atau musik modern. Nah, terus selanjutnya sampai di sana ada pertanyaan enggak? Sebelum Bapak akhiri, jadi sebelum Bapak simpulkan tentang materi yang kita bahas hari ini, ada? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan simpulkan materi yang Bapak ajarkan hari ini. Jadi yang pertama tentang prinsip-prinsip seni musik itu sendiri. Nah, jadi prinsip-prinsip musik itu terdiri dari ada tempo yang paling utama ya, tempo, dinamika. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tadi, jadi itu sudah presentasinya sudah sangat baik. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya ke kalian, kira-kira siapa yang ingin atau bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi bersama kelompoknya? Ya, silakan ya kan. Tadi ini kan ada beberapa jenis alat musik. Yang pertama adalah alat musik tradisional dan alat musik modern. Ya. Ini dalam musik tradisional ini digunakan dalam mengiringi upacara maupun jenis-jenis kegiatan sakral. Kemudian alat musik tradisional itu alat musik modern itu digunakan sebagai musik pengiring dalam hiburan. Dan kedepannya untuk musik modern dan musik tradisional ini tentu dapat digabungkan jadi satu. Seperti contohnya itu jenis dalam video tadi musik Carol of the Bell. Ya, baik. Jadi teman kalian Egan sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah tadi diskusikan bersama kelompoknya. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan atau perasaan kalian bagaimana setelah
mendapat atau berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing tadi? Senang. Terus apa lagi? Ustaz senang aja? Ya? Bahagia, senang, bahagia. Ini kayak anu loh, apa namanya, bahasa Indonesia jadinya, persamaan. Ya? Kesal. Ya, kesal kenapa? Ya, kenapa? Karena tidak ada yang nggak nurut. Ya, karena Ada yang nggak nurut. ada yang nggak nurut, kenapa tuh? Kasih tahu nggak mau. Maksudnya dalam kelompoknya? Ya. Ya, dalam kelompoknya. Nah, jadi, seperti ini ya. Nah, itulah pentingnya dalam sebuah kelompok itu adalah kerjasama, udah, saling tolong menolong, udah, atau istilah kerennya teamworknya gimana? Ya, jadi ya tim apa namanya? Ya, work ya. Jadi itu sangat penting dalam sebuah kelompok. Jadi tolong itu diperhatikan kembali untuk lebih apa namanya berdiskusi berkelompoknya supaya nanti kalian terbiasa untuk mempresentasikan sesuatu. Dah. Nah selanjutnya silakan kalian buka aplikasi Quizzes. Nah ini untuk penilaian individu ya, yang sudah Bapak share di Google Classroom. Silakan dibuka aplikasinya, silakan dijawab pertanyaannya sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan takut untuk salah ya, karena awalnya salah nanti pasti akan menuju ke benar. Silakan dijawab soalnya dengan baik menurut kemampuan kalian, pengetahuan kalian tentang seni musik itu sendiri. Ya, silakan dilanjutkan, dijawab. Silakan dijawab dengan cepat dan benar. Alia lagi satu aja, Alia. Alia sudah selesai? Sudah? Berarti salah satu ya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Sudah? Sudah semua selesai? Belum? Sudah. Sudah ya? Ya. Sudah? Ya baik ya, untuk hasilnya sudah selesai belum?
Nah, jadi untuk hasilnya ya. Jadi di sini Alia peringkat pertama. Udah, silakan beri tepuk tangan. Nah, terus disusul oleh Amanda. Dan yang ketiga itu dengan poin yang sama sebenarnya 3, 4, 5 poinnya sama, Raditya Permana, Hanabi dan Selin ya. Itu di peringkat ketiga, poinnya yang sama. Nah jadi untuk selanjutnya ya, jadi setiap akhir pelajaran Bapak nanti untuk berikutnya Bapak akan tetap menggunakan kuisis ini dalam penilaian individunya. Jadi ini mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian, pengertian kalian selama apa yang Bapak ajarkan. Ya. Nah baik, untuk hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Untuk minggu depan tolong dipersiapkan alat musik yang akan kalian pergunakan untuk praktek musik nantinya untuk minggu depan. Silakan dipersiapkan, disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing alat musik apa yang harus dibawa. Dan di sekolah juga sudah disiapkan beberapa alat musik. Contohnya misalnya keyboard ada di sekolah. Ya, kalau untuk alat musik yang lainnya silakan kalian bawa sendiri. Nah, terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri sampai di sini. Sebelum Bapak akhiri, silakan Egan kembali pimpin berdoa supaya nanti kita selamat sampai tujuan atau sampai rumah masing-masing. Silakan. Sebelum kita selesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa live. Doa selesai. Ya, terima kasih Egan. Ya, Bapak akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran masih tetap sama seni budaya musik. Minggu depan kita ya akan mempersiapkan praktek ya. Ya, silakan diakhiri Egan. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih.